Ya, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus bersama dengan KPK dengan tema program kerja Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2023. Saya masih bersama dengan Pak Firly dan juga di sini kita ingin tahu nih Pak Firly, sepanjang kepemimpinan Bapak sebagai Ketua KPK, apa kendala dan tantangan pemberantasan korupsi di tanah air? Pasti ada kendala dan tantangannya ya Pak ya? Ya, saya kira kita harus belajar dengan teori SWOT. Ya. Di dalam teori SWOT itu adalah kita mengenal strengths. Ya. Kita juga mengenal opportunity. Dan kita kenal juga traits. Ya. Dan saya kira ini kita juga mengenal weakness. Ya. Karena itu, mari kita bermain di dalam kuadran. Sejauh mana strength kita, kita memiliki kekuatan. Kekuatan pemberantasan korupsi satu. Ya. Secara regulasi kita cukup. Ya. Secara struktural kita cukup. Ya. Kenapa saya bilang cukup? Karena lembaga-lembaga struktural yang melakukan pemberantasan korupsi itu ada kejaksaan, ada kepolisian, dan ada KPK. Kejaksaan dari Kejaksaan Agung sampai dengan Kajari. Di seluruh kabupaten kota ada kejaksaan negeri. Begitu juga Polri, dari Mabes Polri sampai dengan Polres-Polres. Artinya secara struktural kita memiliki kekuatan. Secara regulasi instrumental kita pun memiliki kekuatan. Ya. Selanjutnya kita baca di mana kesempatan kita, peluang, opportunity. Peluang kita sangat terbuka di dalam rangka mengkolaborasikan, mensinergikan kekuatan aparat penegak hukum, KPK, Polri, dan Kejaksaan. Ya. Peluang kita juga adalah mensinergikan aparat pengawas internal pemerintah, APIP. Peluang kita juga dalam rangka pemberantasan korupsi adalah mensinergikan seluruh badan-badan pengawas. Apakah itu Badan Pemeriksaan Keuangan, apakah itu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, itu kita libatkan. Artinya cukup kita punya kekuatan, punya peluang. Sekarang kita lihat ancaman, threat. Ancaman apa? Ancaman kita memang sangat terbuka. Ya. Kita harus menghadapi kekuasaan-kekuasaan yang memang terbuka kemungkinan untuk melakukan korupsi. Karena pada prinsipnya teori mengatakan power tends corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Artinya kekuasaan itulah yang cenderung membuat orang korupsi. Ya. Seketika kekuasaan itu mutlak, maka mutlak juga akan terjadi korupsi. Ya. Itu ancaman kita, dan itu banyak. Dan berikutnya ancaman kita adalah masih sangat terbatas masyarakat ataupun kamar-kamar kekuasaan, orang-orang yang memiliki kekuasaan bermimpi Indonesia ini bebas dari korupsi. Ya. Bahkan tidak jarang mereka menganggap bahwa masih permisif dengan korupsi. Itu ancaman kita. Ya. Nah, saya kira ini ya kita baca strength ada, peluang ada, ancaman udah kita baca, kelemahan kita. Ya. Kelemahan kita adalah kelemahan daripada kita semua. Ya. Apa itu? Kita tidak mampu mengatakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Ya. Yang mana hak saya, yang mana bukan hak saya. Oke. Dan kita juga belum mampu, kelemahan kita adalah kita belum memiliki kemampuan untuk menjaga diri, mengelola diri, Ya. mengelola tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan. Ya. Dan kita juga belum mampu mengimplementasikan semangat dari nilai-nilai Pancasila. Ya.
Kita ambil dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Kalau saja semua penyelenggara negara, kamar kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, paham betul apa makna sila-sila dari Pancasila. Ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Seketika kita betul-betul memahami dan menginternalisasikan nilai ketuhanan yang Maha Esa pada diri kita, Ya. maka kita yakin apapun yang kita berbuat yang menyaksikan Tuhan. Oke. Artinya kita tidak akan pernah melakukan penyimpangan, Ya. apalagi kita melakukan korupsi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul ya? Ya. Kalau kita paham kita memiliki kemanusiaan adil dan beradab, maka tentu kita tidak akan pernah mengambil serupiah pun uang negara, karena sesungguhnya uang negara itu dimandatkan untuk kesejahteraan rakyat. Oh, kalau saya lakukan korupsi berarti saya membuat tidak adil. Karena sesungguhnya dari saya melakukan korupsi, maka saya sudah berbuat tidak adil kepada saudara saya, kepada sesama anak bangsa. Ya. Sila ketiga, kalau kita melakukan korupsi, maka ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau korupsi terjadi, maka yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau itu yang terjadi, maka akan terjadi ketimpangan Ya. antara si kaya dan si miskin. Maka Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang adil, Indonesia makmur, Indonesia yang cerdas, itu pasti tidak bisa kita wujudkan. Bahkan sesama anak bangsa akan timbul perseteruan. Ya. Timbul perseteruan. Maka maknanya adalah kita akan semakin jauh dari semangat persatuan Indonesia. Sila ketiga. Sila keempat, pemusyawaratan. Nah, ini melibatkan semua masyarakat Ya. dalam rangka pengambil keputusan. Yang terakhir, Mbak, Ya. kalau kita sadar bahwa setiap anak bangsa dimanapun dia berada, Ya. dia dimandatkan, diamanatkan untuk menjalankan amanah jabatannya dan berangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kalau itu yang diresapi, itu yang diimplementasikan, dan itu yang diinternalisasikan dalam dirinya, Ya. maka tidak akan pernah terjadi korupsi. Kesadaran yang perlu berarti di sini apa ya? Itu, Mbak. Itu yang masih kurang kesadaran. Itu yang masih kurang, Mbak. Regulasi cukup, Oke. aparaturnya cukup. Iya. Yang nggak cukup itu saja. Karena itu KPK dalam pemberantasan korupsi mengedepankan 3 strategi. Iya. Strategi pertama melalui pendidikan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat. Iya. Kita tanamkan nilai anti korupsi. Kita bangun karakter anti korupsi. Sehingga suatu saat yang saya katakan tadi, kita akan memiliki budaya dan Ya. peradaban anti korupsi. Dan orang tidak mau lagi korupsi. Ya. Yang kedua, kita melakukan strategi pencegahan. Melakukan penelitian, pengkajian, penelaahan terhadap sistem yang terjadi. Ya. Dan kita lakukan perbaikan. Kami sudah banyak melakukan kajian. Tahun 2020 yang lalu, kita ada 69 kajian. 2021 ada sekitar lebih kurang 59 kajian. Ya. Dan kita lakukan ini. Dan hasil kajian kita sampaikan rekomendasinya kepada pemerintah. Supaya dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga menutup celah dan peluang terjadi korupsi. Dan ini amanat daripada Perpres nomor 54 Ya. tahun 2018 terkait dengan strategi nasional pencegahan korupsi. Dan KPK menjadi Sekretariat Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Yang terakhir, Mbak, Ya. strategi penindakan. Supaya orang takut untuk melakukan korupsi. Dan sadar Pak ya di tahun 2023 ini tidak ada korupsi lagi ya. Terima kasih, mudah-mudahan, Mbak. Ya, baik. Dan ada hal yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita mengakhiri perbincangan sekaligus juga pesan kepada pendengar Pro 3 di seluruh Indonesia, Pak Firly, silahkan. Ya, menutup acara kita, para pendengar RRI Pro 3 dan seluruh anak bangsa dimanapun berada, kami melalui dan mewakili segenap insan KPK mengajak
seluruh masyarakat untuk bersama-sama pakai PK membebaskan negeri ini dari korupsi. Berkarya untuk bangsa, karena sesungguhnya mari kita hibahkan, wakafkan diri kita untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Mari kita bangun sistem, mari kita andil di dalam pendidikan masyarakat, mari kita terlibat dalam upaya-upaya penindakan dan pemberantasan korupsi. Dengan satu kata, lihat, lawan, laporkan. Indonesia pulih, bersatu berantas korupsi. Terima kasih. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.